Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Budak Pesugihan. Cerita ini ditulis oleh Rama Atmaja dan kalian bisa langsung kok kunjungi tweet beliau ya di @ramaatmaja_hcr. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Budak Pesugihan. Sesuatu yang akan mengawali kisah ini, kisah makhluk penguasa di salah satu gunung yang namanya tidak boleh disebutkan. Budak pesugihan, para indigo yang mencoba mencari kebenarannya dari sebuah kata. Hingga ada salah satu dari mereka yang hampir tak bisa pulang ke dunia nyata karena mencoba mengucapkan kata ini. Sebuah kata yang seakan kunci untuk membuka dimensi yang berbeda. Katanya yaitu, kita kuat, kita kembali, kita tidak kuat, kita tersesat, dan menjadi budak makhluk tersebut hingga hari yang dijanjikan. Inilah penglihatan yang aku dapat waktu itu. Aku juga tidak mengerti kenapa aku mendapatkannya. Aku melihat diriku berdiri membelakangiku dan anehnya, aku tak tahu aku ada di mana. Aku hanya melihat sosok yang mirip denganku berdiri membelakangiku. Di depannya ada pintu bercorak emas. Samping kiri dan kanannya ada kordeng berwarna merah. Sosok tersebut berbalik sambil menyikap kordeng dan berucap, kata-katanya Michan samarkan ya gengs, dengan sebutan B. Sosok tersebut melihatku sambil mengucap kalimat itu. Kalimat atau kata yang aku tak mengerti akan artinya. Suaranya saat mengucapkan kata tersebut begitu berat. Ekspresi wajahnya menakutkan. Sontak aku langsung kaget dan memberitahukan hal tersebut pada Mbak Ainur. Aku tak mengerti kenapa melihat sesuatu yang aku benar-benar tidak mengerti. So, aku bukan indigo maupun orang-orang yang pernah mempelajari hal tersebut. Aku hanya penulis horor biasa. Karena Mbak Ainur tak tahu akan arti kata B itu, aku coba searching di Google, tetapi tak menemukan arti dari kata tersebut. Akhirnya aku menyebarluaskan kata ini di Facebook. Banyak yang mencoba untuk mencari tahu arti kata B itu. Beberapa anak indigo maupun orang awam mencoba bertanya pada ahli spiritual. Hingga sesuatu terjadi pada si pencari arti dari kata ini. Yang aku tahu kata tersebut, tolong jangan diberitahu sama siapapun ya. Namanya Arlang. Aku yang memberikannya pada pemuda ini karena untuk menyembunyikan identitasnya. Demi kenyamanan, aku akan mengganti nama B menjadi Cayapata. Oke, kita mulai ceritanya. Rabu, 4 Maret 2020, pukul 06, aku baru sempat membuka internet. Kaget ketika melihat beberapa chat dari Damar Langit. Rupanya semalam Damar Langit astral projection atau biasa disebut Meraga Sukma untuk mencari tahu kebenaran dari Cayapata itu. Damar Langit atau bisa dipanggil Arlang adalah nama yang aku berikan ke dia untuk menyamarkan identitasnya. Tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung ke inti dari cerita. Sebelumnya Damar Langit bertanya kepada ayahnya tentang seluk-beluk Gunung Antargata. Nama gunungnya di sini disamarkan ya, gengs. Setelah mendapatkan info yang cukup, Damar Langit astral projection ke Gunung Antargata itu. Sampai di sana, Arlang melihat hal yang berbeda. Hutan lebat di Gunung Antargata tak terlihat hutan, padahal dengan mata telanjang tampak pepohonan tinggi dan rimbun, sedangkan yang Arlang lihat adalah rumah besar bak istana. Di luar rumah nampak sepi, tak ada seorang pun yang lalu lalang. Arlang penasaran dengan rumah tersebut. Dia mulai melangkah, masuk ke dalamnya tanpa permisi terlebih dahulu. Sampai di dalam rumah, Arlang kaget, ramainya bukan main. Ada puluhan, bahkan ratusan manusia yang terjebak di dalam rumah tersebut. Mereka dijadikan pelayan atau budak oleh makhluk-makhluk yang berada di sini. Manusia di dalam sini diperlakukan tidak manusiawi. Mereka diperlakukan dengan sangat kejam, tanpa belas kasihan. Makhluk itu kerap menyiksa. Kalau apa yang dia perintahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, para budak hanya bisa berteriak, menangis, menjerit kesakitan, tapi tak bisa membantah dan hanya bisa pasrah. Tubuh mereka kurus kering, darah bercampur nanah membasahi tubuh. Luka sayatan terbuka, bahkan tulang pun nampak terlihat. Tapi manusia di sini tak bisa mati sampai hari yang ditentukan tiba.
yaitu kiamat. Inilah yang didapatkan pelaku pesugihan, kenikmatan sesaat yang berujung siksaan pedih yang akan terus diterima sampai kehidupan berikutnya, yaitu akhirat. Pandangan Arlang teralih oleh dua orang yang membawa nampan besar. Arlang mengekori keduanya. Rupanya kedua orang ini pergi ke salah satu ruangan yang banyak genderuwonya. Beberapa dari mereka memandang ke arah Arlang. Arlang takut kalau tiba-tiba salah satu dari mereka menyerangnya. "Hei bocah, mengapa ada di sini? Dari baumu, aku tak mencium aroma bangsa kami. Atau bau orang yang ditumbalkan?" tanya salah satu dari mereka. "Aku datang dengan maksud baik, hanya ingin tahu cerita Cayapata," jawab Arlang. "Kamu tidak sopan," bilang pemimpin kami dengan sebutan nama. "Dia itu panglima dari kerajaan Demit di Antargata," ucapnya memicingkan mata. Makhluk itu bangkit dari tempat duduknya. Dia mengangkat tubuh Arlang dengan kedua jari, bak orang mengambil selembar tisu. Arlang dibawa ke salah satu ruangan. Di dalam ruangan tersebut ada beberapa makhluk, tapi berbeda bentuk. Salah satu makhluk berwujud genderuwo yang membawa Arlang menceritakan semuanya. Lalu dia meletakkan Arlang di atas meja dan langsung pergi. Arlang berdiri dan hanya bisa diam. Matanya memandang ke setiap penjuru ruangan. Dia mendapati satu makhluk dengan warna kulit atau bulu yang berbeda. Dari salah satu makhluk tersebut, ada yang bangkit dari tempat duduknya. Dia berjalan mendekati Arlang. "Hei bocah, beraninya kamu mendatangi rumahku seorang diri. Ada perlu apa?" ucapnya bertanya. "Aku ingin tahu cerita pesugihan Cayapata," jawab Arlang. Bertanya balik. "Aku Cayapata," ucapnya diiringi tertawa. "Wah, hahaha. Aku sudah tahu kalau kamu akan datang ke sini," ucapnya lagi. Arlang hanya diam sambil menatap si Cayapata. "Kalahkan aku dan aku akan pinjamkan seseorang untuk bercerita," ujar Cayapata memincingkan kedua matanya sambil menunjuk ke arah Arlang. "Memang sudah lama aku ingin kejadian ini terjadi. Makanya aku selalu memerintahkan bawahanku untuk datang ke mimpi seseorang," ucapnya dengan nada tinggi. "Tapi hanya kamu yang bisa menggambarkan bentuk asliku," ungkap Cayapata. Kagum terhadap apa yang bisa Arlang lakukan. Arlang dibawa ke suatu tempat. Tanahnya lapang dan luas. Cayapata menggunakan ajian Braja Musti dan menghantamkannya ke dada Arlang. Arlang menangis pukulan Cayapata, tapi dadanya membiru. Dari sini, Arlang tak sendirian lagi. Pendampingan Arlang pun ikut andil di dalam pertarungan. Namanya Rara Astami. Jin cantik mengenakan kebaya berwarna merah. Rara Astami mempunyai 2 ekor harimau. Yang satu berwarna putih namanya Singoludyo dan si loreng bernama Kidanu. Maaf, di sini Damar Langit tak memberitahu secara rinci tentang pertarungannya tersebut. Arlang, Rara dan 2 harimau memenangkan pertarungan tersebut dan Cayapata menepati janji. Dia mengambil salah satu orang untuk memberikan informasi pada Arlang. Cayapata menepati janjinya dan dia menyuruh salah satu pasukannya mengambil salah satu budak untuk bercerita. Didatangkan orang yang tangan dan kakinya dirantai. Di sebelahnya ada gadis belia yang mengikuti. Tapi gadis ini tak seperti pelayan atau budak. Mungkin dia tumbal, karena lehernya berlubang dan darah kental keluar, mengucur deras. Gadis ini nampak ceria, seakan tak merasakan sakit. Dia senang berada di dekat ayahnya yang telah menumbalkan dia. Seakan tak mempermasalahkan kesalahan sang ayah. Berbeda dengan sang ayah, raut wajahnya memendam kesedihan. Pilu, kesal dan penyesalan nampak terlihat dari raut wajahnya. "Cepat ceritakan kisah hidupmu padanya," seru pengawal yang membawa lelaki tersebut. Baiklah," jawabnya dan mulai bercerita. "Di sini kita mulai cerita dari si budaknya ya, gengs. Di desa Sari Kemuni, ada salah satu keluarga yang hidup harmonis dan tentram. Mereka hidup sederhana. Mereka keluarga petani. Sepasang pasutri itu bercocok tanam beberapa sayuran di sawahnya, seperti sayur, cabai, dan padi. Tanaman mereka begitu subur dan hasil panennya melimpah ruah. Nama kepala keluarganya Pak Johan. Nama keluarganya Pak Johan. Sang istri bernama Ibu Salimah. Mereka memiliki anak gadis yang masih belia. Namanya Susanti. Melihat kemakmuran keluarga Pak Johan, membuat salah satu tetangganya panas, iri, dengki, hasut dan ria kepada keluarga Pak Johan.
Namanya Pak Hamdan. Dengan berbekal sebuah ilmu warisan dari keluarganya, Pak Hamdan hendak mencelakai keluarganya Pak Johan. Pak Hamdan mengguna-gunai tanaman Pak Johan dengan ajian tikus putih. Manfaat ajian tersebut dapat memindahkan hasil panen yang diguna-gunai ke si pengguna aji tersebut, sedangkan untuk si korban akan kehilangan hasil panennya. Panennya nampak limpah ruah, tapi setelah terkumpul dan dimasukkan ke suatu tempat, seperti karung dan sebagainya, hasil panen tersebut akan merosot, bahkan bobotnya tiba-tiba berkurang. Pak Johan mengalami kerugian yang teramat drastis. Dia bingung dan tak tahu penyebabnya. Pak Johan berpikir positif dan tak menaruh curiga sama sekali. Dia hanya berpikir kalau salah perawatan. Musim panen berikutnya masih tetap sama, bahkan lebih buruk dari musim-musim sebelumnya. Sayur mayur miliknya diserang hama ulat. Cabai yang seharusnya lebat diserang hama kutu, sedangkan padi miliknya diserang hama wereng. Pak Johan putus asa. Dia merasa pusing, apalagi Bu Salimah sedang sakit. Persediaan beras mulai menipis. Uang yang dia pegang pun hanya sisa 1 lembar. Sore itu, Pak Johan merenung dan meratapi kesialan nasibnya di gubuk sawah, sambil memandangi petakan tanah luas yang mulai ditumbuhi rambut liar. Tiba-tiba ada seorang teman datang menghampiri dia. Namanya Pak Karna. Dia teman Pak Johan dari desa sebelah. Pak Karna datang dengan mengenakan kemeja dan celana dasar berwarna hitam. Dia tersenyum dan duduk di sebelah Pak Johan yang tengah termenung. "Kamu kenapa, Jo? Sore-sore melamun di sawah. Kesetanan kapok kamu," ucap Pak Karna. "Waladalah, kamu nah. Wih, sudah lama tidak bertemu. Nampak beda kamu. Terlihat gagah. Kelihatannya sudah sukses ya?" tanya Pak Johan. Setelah sedikit berbasa-basi dan saling tanya perihal pengalaman-pengalaman mereka, akhirnya Pak Johan mengeluarkan isi hatinya. Dari situ, Pak Karna memberikan solusi yang konyol dan tak masuk di akal. "Oh, seperti itu masalahmu. Aku ada solusi nih. Kamu coba ke Gunung Antargata. Kamu menginap 3 hari 3 malam di sana. Nanti kamu ketemu jalan keluarnya," saran Pak Karna. "Maksudmu, aku mencari pesugihan? Muja kayak gitu nah?" tanya Pak Johan dengan nada tinggi. Karena sebelumnya dia sudah mengetahui seluk-beluk Gunung Antargata, Pak Karna menjawab dengan beberapa anggukan. Selang setengah jam mengobrol, Pak Karna pamit untuk pulang. Karena hari pun mulai petang, Pak Johan kembali ke rumah sambil memikirkan obrolan yang baru dia lewatkan. Waktu semakin larut, mata Pak Johan enggan terpejam. Dia masih memikirkan apa yang diucapkan Pak Karna. Dengan modal nekat, akhirnya Pak Johan mengambil keputusan untuk pergi ke gunung tersebut. Esok paginya, saat embun mulai menguap dan matahari mulai menunjukkan eksistensinya, Pak Johan berpamitan kepada Bu Salimah dan Susanti. Alasannya mau main ke rumah Pak Karna untuk meminjam uang pada Pak Karna untuk keperluan sehari-hari dan untuk berobat Bu Salimah selagi ditinggal pergi untuk mencari bibit unggulan di desa lain. Dia berangkat dengan harapan akan berhasil dan sukses seperti Pak Karna. Setelah menempuh perjalanan panjang yang cukup terjal, beberapa hambatan pun sudah dia lalui. Akhirnya Pak Johan sampai di kaki gunung dan bertemu seorang kakek yang duduk di sebuah gubuk. "Kek, setelah ini aku harus kemana lagi?" tanya Pak Johan kepada si kakek yang merupakan juru kunci tempat tersebut. Kakek tersebut menunjukkan lokasinya pada Pak Johan. Dia pun melanjutkan perjalanannya. Sepanjang perjalanan menuju puncak, dia melihat pohon jati. Ini dia berada di hutan jati. Setiap 100 meter dari kanan dan kiri jalan setapak yang ia lalui, terdapat kompleks pemakaman kuno atau pemakaman zaman dahulu. Setelah sampai puncak, Pak Johan beristirahat sejenak untuk melepaskan penat. Ternyata dia tak seorang diri berada di tempat tersebut. Sudah ada 2 orang yang tengah melakukan ritual nyepi atau bertapa. Pak Johan melakukan beberapa ritual khusus sebelum mengikuti mereka yang tengah tapa berata, lalu menjalankan langkah selanjutnya. Pak Johan tidak bisa melanjutkan cerita. Dia tak bisa berlama-lama, tapi dia berjanji akan kembali secepatnya dan melanjutkan cerita. Sosok Pak Johan dan anaknya kembali ke tempat semula. Sedangkan Arlang kembali ke tubuhnya dan mendapati dadanya memar dengan warna agak kebiruan.
Arlang langsung mengirim cerita ini via messenger Facebook kepadaku agar dia tak lupa. Setelah mengirim cerita, Arlang pamit offline dan langsung memulihkan diri. Dan bersambung. Cerita berakhir sampai sini dulu ya, gengs. Untuk kelanjutan ceritanya akan Michan bacakan lagi di part yang selanjutnya. Oke? Akhir kata Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video kali ini dari awal. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya, gengs. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita-cerita yang selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.